Akan mana ini kami sudah bosan. Kami minta damai katanya. Padahal mana itu saudara-saudara tahu. Pagi-pagi kalau mereka melihat ke sekeliling itu padahal itu semua putih. Bukan embun, tapi seperti tepung, seperti ketupat. Dikutip. Cukup dipanggang saja. Rasanya seperti roti malam. Enggak perlu campur apa-apa. Bayangkan nikmatnya sekian juta orang tiap hari disambut gratis. Tapi orang kecil bilang kali bos. Hebatnya lagi saudara terkasih. Dalam Keluaran 16 ayat 16. Kalaupun ada yang melincah, badannya tegak, dia mengutip saudara, mana itu sehebat dia mengutip, begitu dihukum. Itu cuma satu bukti. 3,6 liter pas porsi untuk satu orang. Ada orang yang kalau mereka lemah, dia ngutip pas diukur sebutnya. Yang hebat mengukur tidak terlebih, yang lemah tidak kurang. Semoga 3,6 liter pas. Kita minum air 18 sama 2 liter. Tambah nasi sayur dan buah serta jadi snack 1,5. 3,6 liter per orang per hari. Pas. Sekian ribu tahun lalu Tuhan tahu. Tapi dalam bilangan pasalnya yang ke-11, coba kita lihat beda mana dengan daging. Bilangan 11 ayat 31, waktu mereka orang-orang bajingan minta daging, Tuhan bilang sama Musa ya, ayat 31, lalu berhentilah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya burung-burung dari seberang laut, dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan di segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya di atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung itu, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Tadi mana satu orang sanggup kumpulkan segomer di gomer 3,6 liter. Tapi waktu burung puyuh datang, dia terbang rendah cuma 2 hasta, berarti cuma 2 kali 45 cm, 90 cm. Siapa namanya gunakan si turun panik di sana. Dan Alkitab mencatat tiap orang mengumpulkan sedikit-sedikit 10 homer, bukan gomer, homer. 1 homer itu 360 liter. 10 homer 3.600 liter. Sementara mana cuma 3,6 liter, tapi daging 3.600 liter. Artinya kemampuan kita masing-masing untuk buat kedagingan, untuk buat dosa 1.000 kali lipat dibandingkan kemampuan kita berbuat baik. Ini bisa berdosa, 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 semua bisa berdosa. Sementara yang berbuat cuma ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Kemampuan kita untuk berbuat mengumpul mana cuma 3,6 liter per hari. Makanya kalau kita sungguh-sungguh, kita nggak kekurangan, kita nggak jadi belok. Kalau kita sungguh-sungguh, akarnya pas. Tapi kalau kedagingan, 1 orang bisa mencelakakan 1.000 orang, menghasut 1.000 orang, membinasakan 1.000 orang, mengumpulkan daging kedagingan. Apa itu kedagingan? Amarah, iri hati, kesombongan, pemecahan orang ini begini. 1.000 itu sekali lipat jumlah. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer, 10 kali 360 liter. Kemudian mereka menyebarkan daripada tempat setelah didana ada di bawah mereka sebelum dibunuh, maka bangkitlah murka Tuhan, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan jumlah yang sangat besar.
tiba-tiba lenyap karena ketersinggungan kita menghilangkan kesembuhan kita. Jangan terbalik pada diri. Jangan terbalik pada nafsu. Jangan gampang terprovokasi. Orang Israel mencari teladan jadi contoh. Hari-hari ini di Eropa bermunculan agama-agama baru. Ada agamanya Liverpool, ada agamanya Manchester MU, ada agamanya Arsenal, ada Lazio, ada Juventus. Ini nggak apa-apa, ini serius. Jadi kalau sepak bola itu jadi agama, mereka bayar iuran, mereka beli merchandise, mereka nonton biar tiketnya kalau uang kita juta-juta. Mereka rela kemarin mereka kenapa itu agama baru? Di sini muncul agama baru, namanya adat. Kalau ada kebaktian di saat yang sama ada acara adat, maka kami kebaktian, kami ada di sana. Di gereja 2 jam rasanya terlalu lama. Tapi kalau di adat seharian kami harus. Di gereja pulang jam 10 malam nggak bisa. Tapi itu ada jam 1 pagi berangkat biasa. Pelan-pelan ada keinginan orang. Kenapa nggak kebaktian? Kami bisa. Kebaktian juga kita bisa. Hari-hari ini perjalanan kita seperti batu saja. Kalau kebaktian 3 kali seminggu, tak tahu kalau situ. Pesta 3 sehari, mana tahu. Agama baru yang kemana-mana. Siapa yang bisa? Demi uang 10-20 ribu di sana juga. Dia rela akan tersulit orang itu. Kata-kata siapa yang kosong? Bangsa Israel minta kami membuat dulu di sana gratis. Spread juga nggak ada itu. Di tempat sana bagus di sini ada banyak orang yang suka menjelek-jelekkan gerejanya sendiri dan memuja-muji gereja yang lain. Kenapa? Karena dia tidak terima sebenarnya. Dia merasa tertolak karena dia seperti orang bajingan. Bukanlah untuk sekarang bermunculan pengakuan mantan pendeta yang kemudian menjadi penyebar agama di bawah. Semua orang kosong karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang bajingan. Itu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Itu ada di korps pendeta, itu ada di korps sintua, itu ada di korps koordinator malam, itu ada di korps musik, itu ada di korps jemaah. Karena dari 10 orang, 5 bijaksana. Ada yang bijaksana, ada yang merasa bijaksana, ada yang hebat, ada yang merasa hebat. Tadi aku kepanasan sampai sekarang. Ada berpikir, siapa tokoh yang bisa dikenal di antara sekian bapak-bapak ini? 2 minggu lalu ada 2 terjemahan. Tolong siapkan suatu bosku malam habis habis. Tolong benahi kipas habis. Aku pantau siapa yang berpikir. Ada yang bisa dikenal. Ada yang tahu. Apakah semua orang datang ke gereja untuk menyembah Tuhan? Maunya begitu. Tapi zaman Yesus ada orang Farisi yang datang ke mana-mana untuk mengamalkan Yesus. Apa yang salah Tuhan? Apa yang salah cara?
diri Tuhan atas kamu. Aku dengar orang-orang yang kelihatan lebih, tapi mengata-ngatai Musa. Kerjanya bukan bekerja, tapi mengata-ngatai gerejanya. Tapi dia tidak memilih gereja. Sama seperti bangsa kacau ini, dia memprovokasi Tuhan, tapi dia tidak berada di situ. Bagaimana? Sama seperti sudah katakan, ada lawan di antara ucapan Tuhan darah, dia akan nanti saat itu apa aku akan bisa lalang menang dan menang. Apakah semua yang kebaikan itu pasti ke surga? Apakah semua pergi ke surga? Tidak. Apakah semua sebuah ke surga? Tidak. Dan surga seperti sepuluh gadis di bumi. Akan ada permainan, akan ada penantian. Petrus dan Andreas mereka dapat tiga gabus, dapat tiga mil, apalagi laut dapat tiga besar, terbuntar, tertinggal. Tapi Yohanes membersihkan tiga-tiga yang tertinggal. Orang Israel siapa saja pakai Tuhan yang musuh, tapi bicara ada penantian. Bukan Tuhan ada penantian. Kita ada penantian. Aku minta sama Tuhan, Tuhan asal seperti orang Israel. Walau berapa separuh bisa menebak sama tidak. Musuh tidak bisa tahu. Kalau kita lihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-13, coba lihat saudara, ini tahun-tahun awal. Jadi bangsa Israel itu waktu keluar dari Mesir, kalau mereka jalan 1 jam, berhenti 1 jam, jalan 1 jam, berhenti 1 jam, jalan 1 jam, berhenti 1 jam. Paling lama 1 bulan nyampe ke tanah Kanaan. Paling lama 3 minggu bisa sampai, karena jalan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu di bawah di perbatasan itu kurang lebih cuma dari Medan lewat sini buat kita jalan. Jadi kalau jalan sejam, berhenti sejam, jalan itu 3 minggu 1 bulan sampai. Tapi kenapa mereka sampai 40 tahun baru sampai? Ini keputusannya di sini. Bilangan pasal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap keturunan moyang mereka. Maksudnya kau suruh seorang, semuanya pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka daripada berlemparan sesuai dengan perintah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama mereka: dari suku Ruben, Syamua bin Zakur, dari suku Simeon, Safat bin Hori, dari suku Yehuda, Kaleb dan seterusnya. Ayat yang ke-21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai daripada Gurun Zin sampai ke Leho, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun dan bersuara berusia. Ketika mereka sampai ke Terbelakang sekolah di kota, mereka lagi sana suatu cabang yang dengan sekarang Tuhan Gurun. Lalu berdoa mereka mengadakan dan mereka bawa berdoa dan seterusnya. Ayat 27, laporan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang kami itu berlimpah-limpah susu dan telur. Inilah hasilnya. Jadi 12 suku ini lapor sama Musa, kami sudah keliling tempat Tuhan. Inilah hasilnya. Betul, tanah itu
besar-besar. Kita tidak sanggup kalahkan mereka. Mereka memakan orang. Yosua berkata, oh enggak begitu. Nah, ini yang sebelum sampai kabar busuk lagi saudara. Dan orang banyak percaya kepada suara terbanyak. Jadi waktu Musa mencoba memenahi itu, yang orang banyak mana? Kenapa Tuhan bawa kita ke sini? Musa, kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Lebih bagus saya mati di Mesir daripada kami mati di sini. Kadang-kadang yang lebih banyak ngomong punya banyak kesempatan dalam berkali. Jadi kita tidak sempat lagi itu terima. Musa nggak sampai ke sana. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Tapi waktu Yosua dan Kaleb mau menjelaskan, orang banyak mau melempar Yosua dan Kaleb dengan batu. Ini banyak kadang-kadang hal-hal kerusuhan terjadi hanya karena kata-kata. Kenapa? Karena ada orang bajingan. Karena ada penyampai kabar musuh. Kadang-kadang jadi anak pendeta itu sakit. Anak pendeta habiskan menghadapi zaman satu-satu. Pasti ada yang suka cerita, anak pendeta itu begini. Oh, misalnya begini. Oh, ini begini. Lalu orang ini benci sama Musa, benci sama Kevin, benci sama Justin, benci sama aku. Kenapa? Kami ingin cerita. Kami cuma cerita. Dan cuma yang cerita lebih banyak, 10. Pengintai itu 10. Yosua dan Kaleb cuma berdua. Lalu pasal yang ke-14, lalu sekarang orang itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel dan berkata, sekiranya kami mati pada Mesir atau di padang gurun ini, kenapa Tuhan bawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh perang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukan kami kami pulang Mesir. Ayo angkat pemimpinmu dan tidak Musa itu, biar kita pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun untuk mata seluruh jemaat Israel. Dan ada yang tahu, aku pernah diusir, datang ke orang-orang dibanting itu. Datang orang banyak bertujuh-tujuh macam. Satu tempat kemana-mana orang-orang itu. Dia bilang, buat ini kaitan orang-orang tadi. Dia berbeda. Sama seperti saya juga bisa berbeda. Tiba-tiba kami kemudian pas mau udah ini siapa kecelakaan. Aku bilang kita tutup ibadah, baca Alkitab, pergi ke rumah sakit. Pakai perlindungan darah melekat, luka masih tenang, luka di kaki. Aku bersihkan luka. Aku bawa ke kantor nanti. Aku urus terus malam keluarganya nggak ada. Aku urus perdamaian. Aku urus terus. Dia nangis, dia kabur. Maafkan aku. Aku salah. Tapi bangsa Israel lebih keras dari itu. Begitu Musa dan Harun sujud di depan Yosua, mengayakkan bajunya